Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Saputra, mahasiswa kampus Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah psikologi umum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan psikologi dan aliran-alirannya serta manfaatnya bagi kehidupan. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Maka secara harfiah dapat dikatakan bahwa psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Sedangkan menurut Wilhelm Maximilian Wundt, ilmu psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan, panca indera, pikiran, merasa, dan kehendak. Adapun psikologi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, psikologi metafisika, yakni psikologi yang menyelidiki hakikat jiwa, dan yang kedua, psikologi empiris, yakni psikologi yang menyelidiki tingkah laku manusia melalui pengamatan dan eksperimen. Psikologi memiliki sejarah perkembangan yang mengungkapkan pendapat para ilmuwan dan ahli tentang ilmu kejiwaan. Keilmuan terus berkembang dan diperbaharui. Seiring berkembangnya keilmuan tentang kejiwaan, maka bermunculan juga aliran-aliran psikologi yang menyertai dan merupakan perkembangan ilmu jiwa ke arah modern. Beberapa aliran muncul dan memperoleh tanggapan pro dan kontra di masanya. Adapun bentuk aliran-aliran psikologi tersebut antara lain yaitu yang pertama, strukturalisme. Aliran ini pertama kali dikemukakan oleh Wilhelm Wundt dalam penelitiannya. Wilhelm Wundt dan rekan-rekannya menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentuknya. Wilhelm Wundt dan rekan-rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran yang dipandang dari elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangan ini, aliran strukturalisme juga disebut dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berawal dari kesadaran. Aliran fungsionalisme berorientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dan lingkungannya. Aliran fungsionalisme berorientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan lingkungannya. Aliran ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Aliran ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Fungsionalisme juga menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia dan mengaitkannya dengan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Kemudian aliran yang ketiga ialah aliran behaviorisme, merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukan materi atau objek sehingga tidak dapat diteliti langsung. Metode penelitiannya difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Kemudian yang keempat ialah aliran Gestalt. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi adalah mengenai keseluruhannya. Mekanisme kerja aliran ini yaitu dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kejiwaan merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen-elemen. Dan aliran yang kelima ialah aliran psikoanalisis. Aliran ini muncul pada sekitar tahun 1900 Masehi. Dan aliran ini muncul karena pandangan psikologi yang dikembangkan melalui dasar-dasar tinjauan klinis psikiatris oleh aliran psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud yang merupakan psikiater asal Australia. Pengobatan yang dilakukan melalui kejadian-kejadian yang dialami pasien yang mengalami gangguan kejiwaan
Disinilah teori kepribadian dan suatu pendekatan psikoterapi diterapkan, dikarenakan mental manusia itu yang berbeda-beda. Yang terakhir, yaitu aliran humanistik. Aliran humanisme muncul sebagai bantahan akan kurangnya aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanisme ini pada dasarnya mengakui bahwa pengalaman dan masa lalu itu mempengaruhi kepribadian. Tetapi harus diakui pentingnya kedudukan free will, yaitu dasar kemauan bebas manusia untuk membuat keputusan bagi dirinya untuk menentukan dirinya sendiri. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentu saja memiliki beragam manfaat bagi kehidupan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain, yang pertama, mengetahui emosi pada manusia. Terkadang sebagai manusia biasa, kita seringkali bingung dengan apa yang sedang dipikirkan seseorang. Nah, dengan mempelajari psikologi inilah, maka akan membantumu memahami sikap manusia sebagai upaya menyesuaikan diri serta berhubungan dengan orang lain. Manfaat yang kedua yakni mengetahui makna sesungguhnya. Otak manusia merupakan organ yang paling rumit. Saking rumitnya, seringkali penampilan luar seseorang tidak mencerminkan apa yang sedang mereka pikirkan. Fenomena inilah yang setidaknya bisa dikupas secara perlahan dengan berpikir lebih bijak memahami orang lain. Manfaat yang ketiga ialah problem solving yang baik. Salah satu manfaat penting ketika mempelajari ilmu psikologi yaitu kita dapat melatih kemampuan untuk memecahkan masalah. Ketika seseorang mendapatkan masalah, maka pikiran dan kepribadian seorang tersebut sedang diuji. Kalian yang telah berhasil belajar ilmu psikologi, maka dapat melatih orang lain atau diri sendiri untuk peka terhadap masalah agar lebih kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Manfaat yang keempat ialah pembentukan kepribadian. Dengan belajar psikologi dapat membantu kalian membentuk kepribadian diri sendiri, di mana kepribadian seseorang tidak terbentuk oleh satu faktor saja, melainkan terbentuk oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman, dan hikmah setelah menghadapi masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.